Shalom, kita akan membahas pertemuan yang kedua dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ayat emas dari pertemuan ini adalah Yohanes 11 ayat 36 yang berbunyi, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Dalam pertemuan ini kita diajak untuk mengenal lebih dalam kasih Yesus terhadap mereka yang kehilangan. Latar belakang tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan karena hal yang memprihatinkan dari pandemi COVID adalah kematian. Kematian adalah kehilangan menyedihkan, apalagi kematian yang mendadak karena pandemi. Bulan Juni dan Juli yang lalu adalah kesesakan bagi kita semua, di mana banyak orang kehilangan keluarganya, sahabat, teman, rohaniwan-rohaniwati. Entah sehari berapa kali kita dibuat sedih oleh berita-berita duka. Dukungan keluarga, sahabat, rekan, teman, rohaniwan-rohaniwati sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi kehilangan. Di sini keluarga yang kehilangan dan juga orang-orang yang terkait dengan keluarga yang kehilangan diajak bercermin pada Yesus dalam perikop yang akan dibahas, karena Yesus pun pernah berada dalam situasi kehilangan. Gagasan Injil Yohanes, Yesus mengenalkan Allah Bapa kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Selama ini bangsa Yahudi mengenal Allah melalui pernyataan para nabi yang tentu juga belum pernah melihat Allah pada waktu menerima wahyu Allah. Berbeda dengan Yesus, anak Allah, dia tadinya bersama-sama dengan Allah. Jadi bukan saja pernah melihat Allah, tapi Yesus bersama-sama dengan Allah. Salah satu cara Yesus mengenalkan Allah dengan membuat mujizat sebagai tanda legitimasi yang membuktikan Yesus memiliki kekuatan ilahi. Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ini adalah perkataan Nikodemus pada waktu menemui Yesus. Selain mujizat, Yesus juga mengenalkan Allah melalui pengajaran-pengajarannya. Selain itu, Injil Yohanes menekankan pentingnya relasi yang hidup dan mendalam dengan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 6-7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini ditekankan bahwa kita harus punya relasi yang erat dengan Yesus seperti gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jika sebuah ranting tidak melekat pada pokok anggur, maka ranting itu tidak dapat makanan dan pasti kering dan menjadi mati. Demikian juga dengan kita. Jika kita tidak punya relasi dengan Yesus, maka kita akan mengalami kekeringan rohani dan akhirnya mengalami kematian rohani. Selain itu, ditekankan kasih bukanlah sebuah perasaan, melainkan sebuah tindakan. Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih itu bukan perasaan atau hukum jika maka. Jika kamu mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Jika kamu baik dengan aku, maka aku baik dengan kamu. Jika kamu menolong aku, maka nanti aku akan menolong kamu. Tapi kasih itu adalah sebuah keputusan atau tindakan nyata. Ini seperti janji perkawinan bahwa aku akan setia dalam kondisi untung, meskipun nanti ada dalam kondisi malang. Aku akan tetap setia dalam kondisi sehat atau meskipun nanti dalam kondisi sakit. Di sini Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya dalam kasih harus ada pengorbanan. Bacaan Injil pertemuan kedua diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Karena panjang, saya tidak akan bacakan. Nanti saudara-saudara bisa membaca sendiri seluruh perikopnya. Di sini, saya akan langsung membahasnya dan membagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama diawali pembahasan tentang keluarga Betania. Betania terletak kira-kira 3,2 km di sebelah timur Yerusalem. Dan dalam perikop ini ada 3 tokoh yang tinggal di Betania, yaitu Maria, Marta, Lazarus. Mereka bersaudara. Yesus bersahabat dengan mereka. Dalam Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara tentu sudah tahu cerita ini tentang Maria dan Marta, di mana Marta sibuk untuk melayani Yesus, sedang Maria duduk diam di kaki Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Dan Lazarus, saudara mereka, sakit. Maria dan Marta meminta Yesus untuk datang. Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Namun, Yesus tidak segera pergi ke Betania dan sengaja tinggal 2 hari. Pada ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Dan pada ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, sering kita tidak tahu Tuhan punya rencana apa. Kenapa ketika kita dalam masalah yang genting, kenapa tidak langsung datang pertolongan Tuhan? Padahal kita sudah berdoa, kita sudah benar-benar mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Namun apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah kita tidak meragukan tentang kasih dan janji Tuhan, seperti yang ada dalam lagu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Hendaklah kita selalu percaya akan janji pertolongan Tuhan. Bagian kedua, keputusan Yesus. Yesus akhirnya memutuskan pergi ke Betania. Yohanes 11 ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita kembali lagi ke Yudea." Namun murid-murid melarang karena sebelumnya Yesus hampir dilemparin batu oleh orang-orang Yahudi di Bait Allah di Yerusalem yang dekat dengan Betania. Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu
Mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Meskipun murid-murid telah melarangnya, namun akhirnya pada Yohanes 11 ayat 16 dikatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Di sini kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan meskipun mengandung resiko. Pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania, Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa Lazarus tertidur, tapi murid-muridnya tidak mengerti. Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 13. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa Lazarus sudah mati, dan Yesus ingin menyatakan kuasa Allah agar murid-murid makin percaya. Yohanes 11 ayat 14 sampai dengan 15. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, ada hal-hal yang menyedihkan seakan-akan dibiarkan terjadi seperti peristiwa kematian Lazarus. Namun, Tuhan sendiri yang berkata supaya murid-murid belajar untuk percaya. Karena mujizat terbesar bukan sakit disembuhkan, melainkan jika nama kita tercatat dalam kerajaan surga seperti yang ada di Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bagian ketiga, akulah kebangkitan dan hidup. Sikap Marta. Di sini diceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dan Marta. Pada waktu Yesus sampai Betania, Lazarus telah mati 4 hari lamanya dan sudah dimakamkan. Mendengar Yesus datang, Marta langsung menyongsong Yesus. Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 20. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Marta ditampilkan sebagai sosok yang aktif dan mau mengambil inisiatif. Seperti dalam perikop Maria dan Marta, di mana Marta digambarkan sangat sibuk melayani Yesus dan para muridnya. Dalam bacaan ini juga diceritakan, rupanya pada waktu Yesus datang, sudah banyak orang menghibur keluarga ini. Memang, dukungan keluarga, sahabat, teman, dan rekan sangat dibutuhkan bagi mereka yang kehilangan untuk bisa memberi kekuatan kepada mereka. Ketika Marta sampai ke depan Yesus, Marta menyesal karena Yesus tidak datang pada waktu Lazarus sakit. Yohanes 11 ayat 21 sampai 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Marta menyesal karena Yesus tidak datang pada waktu mendapat kabar Lazarus sakit. Meskipun demikian, Marta tetap mengamini bahwa Yesus adalah utusan Allah yang bisa melakukan tanda-tanda ajaib.
Mendengar perkataan Marta, Yesus mengatakan bahwa dia kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Di sini Yesus mengungkapkan identitasnya bukan saja sebagai utusan Allah yang bisa membuat tanda-tanda mujizat, tetapi Yesus adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 35. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya pada Yesus maka akan beroleh hidup yang kekal. Ada istilah, orang percaya lahir 2 kali, tapi mati 1 kali. Artinya orang percaya mengalami kelahiran 2 kali. Yang pertama lahir dari rahim ibunya, dan yang kedua lahir baru dalam Roh Kudus. Seperti Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan mati hanya sekali secara jasmani, seperti yang di Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, suatu saat semua akan mati, di mana badan kita akan kembali menjadi tanah, tapi roh kita akan kembali kepada Allah dan menerima hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak taat pada Yesus lahir 1 kali, mati 2 kali. Lahir 1 kali dalam rahim ibunya, dan dia tidak mengalami kelahiran yang kedua dalam roh. Maka dia akan mati 2 kali, yaitu secara jasmani seperti yang di Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah, dan yang kedua adalah mati secara rohani dalam api yang menyala-nyala seperti Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan akhirnya Marta mengerti dan percaya. Yohanes 11 ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Di sini pandangan Marta berubah. Yang tadinya menganggap Yesus hanya utusan Allah yang bisa membuat tanda-tanda mujizat, sekarang mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Bagian yang keempat, lihatlah betapa kasihnya padanya, sikap Maria. Di sini diceritakan interaksi Tuhan Yesus dan Maria. Maria akhirnya juga menyongsong Yesus. Yohanes 11 ayat 29. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Maria tersungkur di kaki Yesus dan mencurahkan kesedihan hatinya dengan menangis. Yohanes 11 ayat 32-34. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka makskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Di sini ada perbedaan interaksi Tuhan Yesus dengan Maria dan interaksi Tuhan Yesus dengan Marta. Jika dengan Marta, Yesus berdialog, membuka pikiran Marta agar Marta mengerti. Tapi Maria tersungkur di kaki Yesus dan menangis.
sehingga membuat orang-orang yang bersama-sama dengan dia ikut menangis. Dan hal itu membuat Yesus terharu. Saudara, untuk mendukung orang yang kehilangan, sangat penting untuk ikut mendoakan, seperti orang-orang yang menangis bersama-sama Maria, yang menggerakkan hati Yesus. Kita bukan saja melakukan penghiburan, tapi kita juga harus mendoakan untuk keselamatan jiwa yang meninggal dan juga kekuatan bagi yang kehilangan. Biarlah doa-doa kita juga menggerakkan belas kasihan Tuhan untuk jiwa yang sudah pergi dan juga keluarga atau orang-orang yang mencintainya yang ditinggalkan. Melihat Maria dan orang-orang yang bersama dia menangis, Yesus ikut menangis. Yohanes 11 ayat 35-36. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Air mata Yesus menunjukkan betapa dalamnya kasih Yesus pada umatnya yang menderita. Maria datang pada Yesus dengan hati yang hancur dan Tuhan Yesus tidak menolaknya. Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ketika kita kehilangan, ketika hati kita hancur, ketika kita benar-benar merasa sedih terpuruk, Tuhan Yesus menghitung semua sengsara kita. Air mata kita ditaruh dalam kirbatnya. Semuanya itu menggerakkan hati Tuhan. Bagian yang kelima, Lazarus, marilah keluar. Ketika sampai pada kuburan Lazarus, Yesus meminta batu dalam goa kubur Lazarus disingkirkan. Namun Marta keberatan, karena mayat tentu sudah bau. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Namun Yesus menegaskan pentingnya percaya, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, seringkali kita kehilangan kepercayaan karena memakai pemikiran sendiri dan fokus pada kekuatan sendiri, melupakan ada kekuatan Tuhan yang lebih besar yang bisa menolong kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Setelah batu diangkat, Yesus berdoa terlebih dahulu mengucap syukur dan percaya persekutuannya dengan Allah. Yohanes 11, 41-42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus menunjukkan relasi Yesus dengan Bapaknya yang sangat erat, dengan mengatakan, engkau selalu mendengarkan aku. Ini seperti juga yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kita dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu Yesus memanggil Lazarus. Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus,
marilah keluar. Seruan kepada Lazarus meneguhkan kesaksian Yesus di Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mujizat kebangkitan Lazarus menunjukkan kuasa Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang membangkitkan dan memberi hidup yang kekal. Pesan dan penerapan. Sosok Yesus penuh kuasa mengatasi kematian, sekaligus peduli dan berbelas kasih pada orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kematian adalah kegelapan bagi manusia, tapi kehadiran Yesus ibarat terang di dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kita semua juga orang percaya adalah anak-anak terang. Kiranya perikop ini mengingatkan kita dalam menghadapi orang yang kehilangan, bukan saja memberikan penghiburan, tapi juga menguatkan imannya, karena Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Bersama saya, Yani Odilia, terima kasih dan Tuhan memberkati.